Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk mata kuliah praktikum manajemen administrasi basis data. Kita akan membahas mengenai subquery atau query di dalam query ya. Jadi subquery merupakan query di dalam query atau perintah select yang berada dalam perintah select lainnya. Struktur penulisannya seperti ini. Jadi ketika kondisinya itu akan diberlakukan seleksi kembali untuk mencari kondisi lainnya seperti itu ya. Ini ada contoh yang tanpa query, yaitu kita akan menampilkan first name dan gaji ya, salary dari tabel employee di mana first name-nya adalah Nina. Jadi yang nampil hanya pegawai yang nama depannya adalah Nina. Nah, ketika kita mau menampilkan pegawai yang gajinya lebih kecil dari 15.000, maka select first name salary from employee where salary kurang dari 15.000. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menampilkan seperti ini. Jadi dengan menggunakan subquery. Jadi subquery itu ditulis dalam tanda kurung. Letakkan subquery di sisi kanan tanda pembanding. Gunakan tanda pembanding tunggal untuk single row subquery dan tanda pembanding jamak untuk multi row subquery. Yang akan kita bahas hari ini adalah single row subquery. Minggu depan kita akan masuk ke multi row subquery. Nah, di sini kita akan menampilkan nama pertama ya, first name dan salary dari tabel employee di mana gajinya kurang dari pegawai yang namanya Nina. Jadi kita lihat tadi pegawai dengan nama Nina itu gajinya berapa ya? Nggak kelihatan ya. Oh ini gajinya 17.000. Nah, berarti yang akan ditampilkan ini adalah menampilkan seluruh pegawai dengan nama depan dan gaji dari tabel employee di mana gajinya adalah kurang dari gajinya Nina. Gajinya Nina ini adalah 17.000. Jadi yang ditampilkan hanya gaji yang kurang dari 17.000. Tuh, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, ini adalah single row subquery. Subquery hanya mengambilkan satu baris dan satu kolom data atau data tunggal. Tanda pembanding yang digunakan untuk single row subquery adalah tanda pembanding tunggal seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini kita menampilkan pegawai yang satu bagian dengan Adam dan gajinya lebih kecil dari pegawai yang bernama Iren. Jadi kita melihat di sini select first name, salary, departemen ID from employee where. Nah, kita mau cari adalah departemen ID yang memiliki departemen ID sama dengan si Adam. Jadi kita lihat dulu Adam itu departemen ID-nya berapa. Terus dan salarinya kurang dari nama pegawai yang bernama Iren. Seperti itu. Oke, sampai sini ada mau ditanya, silakan sebelum kita lanjut ke tugas. Nanti untuk yang mengerjakan tugas, bukan tugas ya, latihan. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan untuk menambah nilai komponen nilai yang lain ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, silakan dikerjakan ini. Saya kasih waktu sampai 10 menit ya. Mengerjakan, silakan.
Halo, ada yang mau nyoba? Silakan. Masih error, Bu. Errornya di mana? Udah. Saya share screen boleh, Bu? Boleh. Share screen yuk. Kita belajar yuk. Ini masih disable, Bu. Di mana caranya? Oh, bentar. Udah. Ini, Bu. Jadi kan yang disuruh menampilkan departemen name ya. Sementara yang tadi di outputnya tadi di Coba tabelnya. cek penamaan tabel aja. Tabel or view data axis. Berarti nama tabel ada yang salah nih. Nah, ini from ini kan nama tabel. Ini tabelnya kan, Bu? Kan ini administration itu bukan nama tabel kan? Nama tabelnya apa? Nama tabelnya Departemen kan? departemen ya, Bu? Iya. Departemen. Coba dicek dulu semuanya nama itunya. Benar nggak penulisan departemen name, departemen ID. Coba dieksekusi. Kita coba. Ini where-nya benar, Bu. Departemen ID, terus where-nya departemen apa ini di kolomnya buat eksekutif. Lihat itunya. Coba select bintang from departemen dulu dah. Kita mau lihat struktur tabelnya dulu kan ya. Dan Iya, Bu. select bintang from departemen dulu. Select bintang from departemen. Bukan itunya. Nah, kamu ganti baris. Terus jalanin yang select bintang from departemen. Kita pengen lihat struktur tabelnya dulu kan. Oke, di running yang itu. Departemen. Coba lihat dulu. Tadi kamu udah masuk tabel HR belum? User HR belum? User HR kan tadi kan disuruh password ya, Bu. Baru. Coba di itu tabel-tabelnya dilihatin deh. Yang di atas tuh ada tables kan, diklik deh yang tanda plusnya. Nah, tulisannya kurang S, departments. Nah, coba. Kita sekarang cek ulang ya, departemen name, departemen ID, location ID. From departemen ini masih salah nih. From departments pakai S. Kenapa, Bu? Baris pertama. From departments. Bukan. Baris pertama dirimu. Ini. Yang di atas. Ini, Bu. Nah, atas. Departments pakai S. Kan kita mau cari yang lokasinya sama dulu kan? Oh iya. Iya mungkin. Tadi perintahnya apa? Tampilkan departemen name yang satu lokasi dengan administration. Berarti kita mau menampilkan where location ID dulu kan berarti. Where yang pertama itu location ID. Where location ID. Kita ulang dari depan ya. Select departemen name, kemudian departemen ID. Ngecek aja lah. Location ID from departemen. Nah, yang diminta apa? Satu lokasi dengan administration berarti where location ID location ID sama dengan apa? 1.700 ya, Bu. Yang kurang ya? Kurang dari enggak. Tampilkan departemen name yang satu lokasi dengan administration. Departemen name yang lokasi
dalam kurung. Nah, yang mau dicari apa? Select. Select from department where location ID ya. Departemen name. Ya, satu lokasi dengan administration. Berarti departemen name sama dengan administration. Terus N, dan kita mau nyari yang kedua, N. Depan masih dalam kurung ya? Ganti spasi, enggak di bukan kurung tutup, kemudian ganti baris biar nggak terlalu jauh. N, departemen ID-nya lebih kecil daripada departemen yang bernama eksekutif. N, departemen ID lebih kecil daripada departemen yang bernama eksekutif. Dalam kurung udah. Departemen name yang bernama eksekutif ya. Dalam kurung dulu. Departemen ID enggak. Setelah tanda kurung dari N, kurung tutupnya dibuka, dihapus ini. Ya. Departemen ID kurang dari dalam kurung. Nah, select apa? Select bintang from. Select departemen. Kok bintang from? Itu ya departemen. Kok bintang from? Oh, departemen name ya, Bu? Iya, departemen ID. From departemen departments where departemen name ya, Bu? Departemen eksekutif. Nah, E-nya gede karena kan isinya E-nya awalnya depan. Awalnya besar. Ini, Bu. Gimana, Bu? Coba dulu ya. Ini, Bu. Enggak. Jadi kan ini mau menampilkan departemen name yang satu lokasi nih. Nah, berarti kan itu 1700 sama 1700 itu satu lokasi kan ya. Satu lokasi dengan administration dan departemen ID-nya lebih kecil daripada departemen name yang bernama eksekutif. Coba benar gak jawabannya? Select bintang from departemen, kita bandingin ya. Select dan bintang from departemennya di blok, terus di sini, Bu. Enggak. Ini nih yang paling bawah. Nih. Di blok, kita mau lihat hasilnya benar gak ini jawaban kamu di running. Oke, kita lihat ya. Departemen yang satu lokasi dengan administration apa aja tadi? Ini kan ya. Administration, terus kemudian purchasing, terus kemudian eksekutif kan gitu ya. Terus yang kondisi keduanya adalah departemen ID-nya. Departemen ID nih yang 70, 80, 90 itu lebih kecil daripada eksekutif. Berarti lebih kecil daripada 90 kan. Yang lebih kecil dari 90 isinya apa? Kita lihat ke atas. Nah, ini kan yang location ID-nya 1700 itu apa aja? Purchasing sama administrator. Sama purchasing ya kan, sama eksekutif, ada finance, ada accounting. Tapi kita mau cari yang ID-nya kurang dari si eksekutif.
Berarti adanya apa aja? Ini administration dengan purchasing. Seperti itu. Shipping ya, Bu? Shipping? No. Ah, Shipping kan location ID-nya 1.500. yang lebih kecil kan dari Yang apa? dilihat kan departemen ID-nya kalau yang lebih kecil. Oh, Departemen ID-nya lebih kecil daripada departemen yang bernama eksekutif atau yang lebih kecil dari 90. Tapi location ID-nya sama dengan si administration, yaitu 1.700. yang kalau departemen yang lebih kecil itu 80, 70. Dilihat dulu yang location ID-nya dulu. Oh iya, Bu. Location ID-nya yang sama dengan 1.700 itu ada administration, Sama purchasing, purchasing. eksekutif, finance, accounting, ya kan? Tapi kita mau yang departemen ID-nya kurang dari eksekutif atau kurang dari 90. Jadinya adalah purchasing dengan administration. Nah, kalau misalkan eksekutifnya mau diikutin berarti kurang dari sama dengan itu kan ya. Iya, Bu. Seperti itu. Untuk yang lain paham nggak? Ini adalah untuk yang subquery ya, untuk yang clausal where di dalam where. Seperti itu. Jadi ketika kita mau nyari nih, select cari yang ID location ID-nya sama dengan, berarti kita cari select location ID juga. Gitu. Terus departemen ID, berarti kita cari yang select departemen ID. Nanti baru dikondisikan kondisinya seperti apa. Ini sudah ya, Bu? Sudah. Oke, terima kasih Bu dan Masih, Bu. ingetin ya kalau misalkan saya lupa, tapi saya catat juga sih. Udah absen belum? Belum, langsung jawab. Belum absen. Tunggu yang lain soalnya tadi. Udah. Nomor 9, nomor tidak. Oke, kita lanjut materi ya. Sampai sini paham ya? Dikit. Dikit. Bu. Dikit, Bu. Dikitnya di mana? Oh, lanjut aja deh, Bu. Ini tadi ya tugasnya nanti bisa dicoba dulu di sini ya. Mulai dari sini bisa dicoba tugasnya. Materi kita nggak banyak, tapi yang penting kita paham aja dulu. Nah, sekarang kita mau menggunakan subquery dengan menggunakan group function. Seperti average untuk mencari nilai rata-rata, kemudian max mencari nilai terbesar, min mencari nilai terkecil. Sekarang kita mau cari tampilkan pegawai yang gajinya berada di atas rata-rata. Nanti select first name, salary. Ini yang mau kita tampilkan aja ya datanya ya. Kalian mau tambahkan juga boleh isiannya. Misalkan tambah apa atribut yang lain nggak masalah. From employees, berarti karena kita pakai hanya satu tabel ya, tabel employee, where salary lebih dari select di atas rata-rata. Di atas rata-rata kita berarti mau cari rata-ratanya si gaji. Jadi kita pakai select AVG, average, dan kurung salary from employee. Oke, lanjut ke tugas ya, latihan ya. Kita kasih waktu sama seperti tadi. Nanti kalau yang sudah boleh saya Bu, ya. Silahkan dikerjakan dulu untuk pegawai yang gajinya paling rendah dan pegawai yang gajinya paling besar.
Ibu udah. Ya, silakan bentar ya, saya stop share. Apa tadi? Fatihah ya. Fatihah. Oke, coba dijelasin. Kan kalau yang gajinya tertinggi pakainya max. Tinggi. Oke, jadi Stephen ya yang punya gaji paling besar. Kalau yang paling kecil siapa? IJ. Oke. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan untuk sintaknya? Fatia, thank you ya sudah presence. Sudah mengerjakan latihannya. Sudah saya catat Fatia dengan Hujan. Yang lain bisa mencerna, maksudnya bisa menerima ya materi untuk yang sekarang. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ini ya. Ini adalah materi untuk row subquery. Kita hari ini bahas single row subquery. Jadi ini adalah clause having pada subquery. Jadi kita ingin mau menampilkan job ID yang rata-rata gajinya di atas gaji si Laura. Kita mau menampilkan job ID, terus kemudian rata-rata gaji dari tabel employee diurutkan berdasarkan job ID. Job ID kenapa ini? Terus having AVG salary lebih dari, kita mau mencari gaji yang lebih dari si Laura. Jadi select salary from employee where first name sama dengan Laura. Jadi kalau kalian mau lebih mudahnya sih, kalian cari yang klausa terakhirnya dulu. Kita mau cari rata-rata gaji di atas gaji Laura. Berarti kita mau select salary from employee where first name sama dengan Laura. Jadi kita tampilin dulu gajinya si Laura ini. Baru kita lanjut ke klausa yang di luarnya gitu ya. Ini adalah SQL statement untuk menentukan job ID dan rata-rata gaji dari tabel employee diurutkan group by, terus kemudian dengan klausanya adalah gaji di atas Laura. Yang kedua ini adalah klausa order by. Lanjut dulu ya tadi di UPN sempat mati. Ini adalah slide yang terakhir untuk materi hari ini. Jadi ini adalah mau menampilkan gaji yang paling rendah, pegawai yang gajinya paling rendah. Seperti tadi ya, select first name salary from employee where salary sama dengan select min salary from employee, cuman ini di order by job ID. Apa sih lagi mau ditanyakan? Silakan. Bu, itu having itu fungsinya buat apa ya, Bu? Having itu nanti lanjutan juga sama seperti where itu ya. Cuman saya lagi menelaah kenapa grup by job ID-nya ini, kenapa dia gak urut. Oh, mungkin bukan grup by job ID tapi itu, Bu. Apa? Di order by, bukan ya? Oh.
Ya, di grup berdasarkan job ID. Yang di urutin itu salarinya ya, Bu? Oh, ya. Tadi minta having untuk pengganti where dengan si agregat count, max, min, dan lain sebagainya. Pak, ini hasilnya seperti ini. Sesuai job ID. Ini juga order by-nya sebenarnya nggak fungsi ya, karena kan kita mau menampilkan gaji yang terendah. Oh, ini karena gaji yang terendahnya itu cuma punya si TJ. Tapi kalau misalkan ada beberapa nama yang gajinya sama seperti TJ, dia akan menampilkan keseluruhan. Misalkan ada 3 nama, nah baru di order by, diurutkan berdasarkan job ID-nya. Karena nampilnya hanya satu, yang gajinya paling rendah, maksudnya yang gajinya paling rendah itu cuma punya si 3, tapi kalau ada 3 orang, maka dia akan diurutkan berdasarkan job ID. Ya, untuk yang sebelah kanan ya, kalau usah order by pada subquery. Tuh. Kalau grup by, Bu? Bentar. Biasanya kalau grup by itu sama seperti kalau misalkan tadi kan where itu having itu kan diganti dengan where itu diganti dengan having ya, untuk yang fungsi agregat SQL tadi seperti sum, count, AVG, average gitu ya. Nah, group by itu juga sama. Jadi itu untuk pernyataan select untuk agregasi data berdasarkan pengelompokan suatu kolom. Jadi fungsinya sama seperti order by. Misalkan kalau yang dicontoh tadi kan ini diurutkan berdasarkan job ID ya. Tapi yang aku bingung ini kan job by job ID ya. Mungkin diurutkannya berdasarkan job ID terus kemudian salary kali ya. Yang terendah. Tapi di sini nomor 6 ada 4.400. Tapi ini hasil by system. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini hasilnya seperti ini? Kalau saya baca kan dia menampilkan job ID terus rata-rata salary dari tabel employee. Kemudian dipengelompokkan job ID di mana yang rata-rata Memiliki salary rata-rata gaji di atas employee yang bernafkah
Nama Laura. Heeh. Mm-mm. Maksudku job ID-nya kenapa nggak urut gitu ya? Soalnya dia belum di order by, Bu. Kan sudah di grup by. Di group by sama order by beda kan ya, Bu, fungsinya, Bu? Kalau saya baca sih sama. Jadi kalau segrup by digunakan pada pernyataan select untuk agresi data berdasarkan pengelompokan suatu kolom. Tuh, Kalau diubah ke order by mungkin coba urut deh. kali, Bu. Coba-coba. Ada yang mau nyoba? Fatia udah nyoba belum, Fatia? Kalau diganti order by. Tadi aku coba dulu. Perintah group by mengakibatkan data ditampilkan secara berurutan berdasarkan kolom yang di grup. Sini. Mau nyoba yang mana, Bu? Yang ini yang select job ID AVG yang menampilkan gaji di atas gaji rata-rata di atas gajinya si Laura. Menampilkan job ID rata-rata gajinya di atas gaji pegawai Laura. Kayaknya nggak ngefek gitu grup by-nya di sini gitu. Kalau nggak dikasih grup by hasilnya akan sama. Sepertinya ya. Ada yang mau nyoba? Saya stop share atau gimana? Bentar. Jadi mau coba yang tanpa group by? Mm-mm. Terus stop share ya. Ah, sebentar dulu, restart dulu.
Belum coba. Tadi saya coba kalau grup by-nya dihilangkan malah hasilnya error. Group by having Order by kalau dipakai iya lupa di order by. dipakai AVG gitu, dia jadi error, Bu. Tapi kalau nggak pakai AVG, langsung bisa gitu. Nah, tapi kan kita mau ya karena dia tadi kalau misalkan pakai fungsi agregat gitu ya, agregat tuh kayak average, max, min gitu, biasanya pakai having gitu. Terus kalau pakai order by dia pun jadi error gitu karena ini kan penggunaannya untuk agregat. Jadi memang harus pakai group by. Gitu. Soalnya diserahkan by system aja ya berarti ya. Ini saya share screen coba ya. Saya coba share. Ini tadi. Oke, misalkan ini tadi ya hasilnya. Kita pakai yang pertama. Select job ID bla 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 gitu kan ya. Nah, Udah belum? sekarang kita mau ini ganti ya order by. Nah, kalau order by dia akan error karena ini dia penggunaannya ini kan ada penggunaan agregat nih. Jadi harus pakai group by. Kalau nggak dipakai ini ya akan pakai order by nggak apa-apa. Sebenarnya yang mau diurutin itu job ID-nya apa salarinya, Bu? Harusnya sih diurutinnya job ID karena sini kan group by job ID. Tapi kalau group by job ID-nya kita hapus nih ya, dia juga akan terjadi error. Gitu. Kan? Jadi memang harus satu paket ya, satu set. Berarti berdasarkan huruf, Bu, bukan bayaran. Kalau berdasarkan, ini kan berdasarkan job ID ya. Iya. Aku tuh tadi baru kok nggak urut ya? Kenapa dia nggak urut ya? Pertanyaan. Kan malam aku coba. Walaupun di urutan salary kan nggak urut kan? Iya, ini yang mau diurutin tuh job ID-nya apa AVG-nya, Bu? Ini kan grup by job ID. Berarti mau diurutin secara huruf gitu ya, Bu? Dari A sampai Z. A sampai Z defaultnya kan. Ini bukan kayak dia ngegrupin ya. Ini soalnya ada yang 12, 12. Kenapa? Wah, itu ada 6 gitu. Masih bu depannya. Apa saya nggak kedengeran? Suaranya kecil, Pak. Pat, kayaknya dia salah ngomong. Iya, Berarti ya. salah topik kan. Gimana, Pat? Kalau saya sih mikirnya grup Y itu bukan mengurutkan sih, Bu. Jadi dia kayak pengelompokan job ID. Kalau kita mau order, mau diurutin ya pakai order by. Sementara AVG-nya tuh dihapus gitu, Bu. Nah kan kita mau cari yang rata-rata gajinya di atas Laura. Kalau itu nggak ketemu dong. AVG-nya mungkin taruh di where-nya mungkin, Bu. Iya. Dia pakai mungkin. Udah, ntar. Kita terima aja dulu ya. Ini hasil by system. Tapi kalau ketemu bacaan boleh share ya. Kenapa pakai grup by? Karena ini ada fungsi agregat. Tuh. Kenapa pakai having? Karena ada fungsi agregat juga. Kalau ini mau dihilangin, diganti order by, ya nggak masalah, asal nggak pakai ini gitu kan. Langsung ke salary. Tapi kan kita mau cari pegawai yang gajinya di atas rata-rata, gaji rata-ratanya di atas
Laura. Jadi di bagian IT Pro ini kan ada beberapa orang nih. Nah, gaji rata-ratanya segini 5.760. Seperti itu ya. Jadi ini semua yang ditampilkan adalah gaji yang di atas Laura. Oke, itu. Nanti mungkin kalian kalau ada yang nemu, ada yang punya tutorialnya, bisa share ya kenapa itu dia seakan-akan nggak urut gitu. Atau diurut by apa ya? Kalau nggak ada grup by-nya juga tadi error kan. Jadi memang satu paket group by having. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Kalau ada masih mau bertanya, silakan kita buka diskusi bareng-bareng, kita cari solusi. Kalau tidak, berarti kita tutup. Minggu depan kita masuk ke multi row. Tadi kan single row. Minggu depan kita masuk ke multi row. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya end recording dulu.